Saudari-saudaraku yang terkasih, pernahkah Anda melihat atau mengenal gambar pelikan ini? Ya. Ada burung pelikan. Gambar seekor induk burung pelikan yang merobek tubuhnya sendiri sehingga mengalirlah darah dari tubuhnya untuk memberi makan anak-anaknya. Ya. Biasanya di kaca-kaca patri gereja atau bahkan di tabernakel itu ada bentuk pelikan gitu ya. Ini simbol yang berasal dari legenda kuno bahwa pada musim kelaparan seekor induk pelikan akan melukai tubuhnya sendiri agar bisa memberikan darahnya, memberikan tubuhnya supaya anak-anak pelikan tidak mati kelaparan. Dalam tradisi kekatolikan ini mau menggambarkan pengorbanan Kristus demi umat manusia. Burung pelikan yang berdarah itu jadi simbol kasih Allah yang tak terhingga. Hari ini Yesus bicara dalam bacaan Injil dengan tegas dan jelas. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Kata-kata Yesus ini bukan sekedar simbol seperti gambar burung pelikan tadi. Kalau gambar pelikan tadi simbol, ini lain. Ini nyata dan tegas. Orang-orang awalnya, para murid banyak yang mengikuti Yesus itu mau mengikuti Yesus karena kagum, tapi karena kata-kata Yesus ini banyak murid-murid yang meninggalkan Yesus. Mereka tidak bisa menerima itu, gagasan itu, pemahaman itu. Makan dagingku, minum darahku. Yesus meyakinkan para murid bahwa apa yang dikatakan bukan hanya simbol, bukan hanya bahasa simbol. Maka setelah perjamuan malam terakhir, para murid yang masih setia itu senantiasa merayakan yang kita sebut Ekaristi, di mana Yesus hadir secara nyata, real, tubuh dan darahnya, dan kita santap, kita makan. Dengan menyantapnya kita tinggal dalam Kristus dan beroleh hidup yang kekal. Maka komuni itu adalah yang paling suci dalam gereja. Karena Yesus hadir secara nyata. Kita boleh berjumpa, kita boleh berbicara dan bersatu dengan Kristus dalam Ekaristi ini. Dan dengan demikian kita pun disatukan satu sama lain dalam Yesus Kristus. Maka pertanyaannya, apakah kita sungguh-sungguh menyadari bahwa Yesus itu hadir secara nyata dalam Ekaristi? Apakah kita merasa lapar dan haus atau rindu merayakan Ekaristi, menyantap tubuh dan darah Kristus? Pertanyaan ini penting untuk bisa menjawab beberapa persoalan terkait hidup kita. Kan ada yang bercerita kepada saya begini, Romo, mengapa Ekaristi tidak mengubah saya menjadi pribadi yang lebih baik? Mengapa Ekaristi tidak membuat saya lebih dekat dengan Kristus? Saya masih sering merasa kosong, kering gitu ya. Masih gampang mengumpat dan mukul orang kalau lagi marah. Masih suka nipu orang, bahkan korupsi. Atau kadang kalau kita itu suka ngomongin orang itu kok bisa ya orang itu tiap hari Ekaristi tapi kok tingkah lakunya seperti itu. Nah gitu kan. Kalau cuman banyak-banyakan ikut Ekaristi,
Yang paling banyak ikut Ekaristi siapa? Romo? Bukan. Koster itu yang paling banyak. Jaga terus setiap kali misa orangnya, kosternya sama. Tapi bukan itu. Dalam bacaan kedua ini Paulus menegur jemaat di Korintus. Karena apa? Karena hidup mereka. Mereka ikut ibadah, tapi apa? Lalu ada gap-gapan di antara jemaat, di antara umat itu. Khususnya yang kaya hanya mau kumpul dengan yang kaya. Bahkan setelah ibadah, yang kaya ini pesta pora, makan berlebihan, dan tindakan-tindakan yang tidak bermoral mereka lakukan. Akibatnya apa? Umat ini terpecah. Dan mereka yang tidak mampu, tidak mendapatkan pertolongan, karena nggak dianggap. Maka Paulus berkata, menegur, bahwa kita ini makan dan minum dari roti, dari piala yang sama, yaitu tubuh dan darah Kristus. Kita ini satu umat. Maka kita ini sekalipun banyak, kata Paulus, merupakan satu, yaitu dalam Yesus Kristus. Jangan berantem sendiri. Sekali lagi pertanyaan yang harus kita jawab, apakah kita sungguh-sungguh tadi loh. Bukan banyaknya Ekaristi, tapi dalam Ekaristi menyadari bahwa Yesus hadir dalam Ekaristi. Apakah kita ada rasa lapar, haus, rindu menyantap tubuh dan darah Kristus? Kalau tidak, memang Ekaristi jadi ritual belaka. Dalam gereja main HP begitu ya. Ya, memang hatinya tidak di sini gitu ya. Terus kepikiran ya, nanti di gereja hujan, aduh jemuran di rumah gimana gitu ya. Mobil tadi udah aku kunci belum ya? Nah, gitu. Pikiran-pikiran macam itu ya. Apalagi setelah misa nanti mikir habis ini makan apa ya? Makan BPK atau makan di mall. Pokoknya sibuk sendiri ini pikiran. Terus mau sambut komuni ya, toleh gini, cengenges, nggak serius gitu ya. Kalau sadar dan rindu, kita sudah menantikan saat-saat ini Ekaristi seperti ini. Hari ini hari raya tubuh dan darah, Tuhan mau bicara apa ya? Lewat sabdanya. Tuhan mau bicara apa lewat khotbah Romo ya? Kira-kira mau bicara apa? Terus aku dalam Ekaristi mau mendoakan apa? Mau mendoakan siapa? Kalau sambut komuni juga penuh hormat. Ya. Terus berdoa dalam hati seperti jawaban kita sebelum sambut komuni itu. Ya. Tuhan, saya tidak pantas ya, Tuhan datang pada saya. Tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Nah, itu doa itu dibawa. Tuhan, saya mau sembuh. Saya mau lebih baik. Ya. Itu maju itu sambil ngantri itu doa. Ya. Mempersiapkan batin kita itu. Sembuhkanlah aku Tuhan. Kalau begitu saya kok yakin 1000% ya. Minimal selesai misa itu hati kita lebih tenang, lebih damai dan penuh syukur. Minimal kita nggak ngomel-ngomel lah di parkiran gitu ya. Ini dijaga dan dirawat terus lewat doa-doa kita tiap hari. Maka semoga saudari-saudara kita selalu menyadari dan menghargai, menghormati Yesus yang hadir bersama kita saat ini dalam Ekaristi ini dan senantiasa rindu ya. Ada kerinduan akan tubuh dan darahnya yang menguatkan kita. Amin.